Dunia memanglah banyak sesuatu yang mengagumkan. Di balik menakjubkannya, terdapat misteri-misteri yang belum terpecahkan. Sehingga banyak muncul rasa ingin tahu di antara kita untuk mengupas lebih dalam tentang misteri yang ada. Kali ini kita akan membahas tentang tembok Zulkarnain yang telah mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah sosok Zulkarnain dan apa saja yang dia lakukan sehingga Ya'juj dan Ma'juj dapat terkurung di dalamnya? Zulkarnain, seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, melakukan perjalanan dari berbagai penjuru bumi. Dalam satu perjalanannya, ia tiba di sebuah wilayah yang terletak di antara dua gunung. Di sana, ia bertemu dengan sebuah kaum yang hampir tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa lain. Kaum ini datang kepada Zulkarnain untuk mengadukan masalah besar yang mereka hadapi. Mereka hidup dalam ketakutan karena diganggu dari Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok yang kerap melakukan kerusakan dan menimbulkan kekacauan di wilayah mereka. Dengan penuh harap, kaum ini meminta Zulkarnain untuk membantu mereka membangun penghalang agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lagi keluar dan mengancam kehidupan mereka. Mendengar permintaan tersebut, Zulkarnain setuju untuk membantu mereka. Namun, ia menetapkan syarat bahwa mereka harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan itu. Dengan arahan dari Zulkarnain, kaum itu mengumpulkan potongan-potongan besi yang kemudian ditumpuk hingga memenuhi celah di antara dua gunung. Setelah itu, besi-besi tersebut dipanaskan hingga merah membara. Lalu Zulkarnain menuangkan cairan tembaga untuk melapisi dan memperkuat struktur tembok tersebut. Setelah selesai, tembok yang kokoh itu berdiri tegak. Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendaki tembok tersebut. Bahkan untuk melubanginya pun mereka tidak berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji keberhasilan Zulkarnain dan menyebutnya bahwa tembok ini akan tetap berdiri hingga waktu yang telah ditentukan. Keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj hingga kini masih menjadi misteri besar. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci lokasi keberadaannya, sehingga banyak spekulasi muncul di kalangan para peneliti dan ulama. Beberapa teori menghubungkan dengan struktur-struktur besar tembok besar Cina. Sementara yang lain berpendapat bahwa tembok ini berada di wilayah pegunungan yang terpencil di Asia Tengah atau Timur Tengah. Banyak ulama juga berpendapat bahwa tembok ini mungkin tersembunyi oleh kehendak Allah, sehingga manusia tidak dapat menemukannya hingga waktu yang telah ditentukan tiba. Tembok Ya'juj dan Ma'juj tidak terlepas dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dalam hadis disebutkan bahwa tembok ini akan runtuh pada akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, menyebar ke seluruh penjuru bumi dan menimbulkan kerusakan yang besar. Setiap hari, Ya'juj dan Ma'juj berusaha melubangi tembok tersebut, tetapi mereka selalu gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menghendakinya. Hingga suatu saat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengizinkan tembok itu runtuh. Dan hal ini terjadi sebagai mulanya tanda fitnah besar di bumi. Dalam sabdanya, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melubangi tembok itu setiap hari, sehingga ketika mereka hampir dapat melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kembalilah, kalian akan melanjutkannya esok hari. Lalu Allah menjadikannya kembali seperti semula. Hingga ketika waktu mereka telah tiba, Allah menghendaki mereka keluar. Mereka menggali hingga mencapai tembok seperti biasa. Namun kali ini pemimpin mereka berkata, kembalilah, kalian akan melanjutkannya esok hari, insya Allah. Pada esok hari, tembok itu tetap seperti yang mereka tinggalkan, sehingga akhirnya mereka berhasil melubanginya dan keluar di tengah manusia. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.
Hadis ini menceritakan tentang usaha Ya'juj dan Ma'juj dalam melubangi tembok yang mengurung mereka. Ya'juj dan Ma'juj terus berusaha melubangi tembok yang menahan mereka, tapi usaha mereka selalu gagal karena tembok tersebut kembali seperti semula setiap kali mereka berhenti bekerja. Sehingga Allah menahan mereka hingga waktu tertentu yang telah ditentukan. Ketika waktu itu tiba, Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil melubangi tembok tersebut dan keluar dunia. Ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj akhirnya berkata insya Allah, atau jika Allah menghendaki, tembok tersebut tidak lagi kembali seperti semula. Hal itu menunjukkan bahwa semua yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata insya Allah menjadi kunci perubahan dalam upaya mereka. Setelah tembok dilubangi, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar di tengah manusia dan membawa kehancuran yang besar, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Tembok Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu kisah yang memiliki kedudukan penting dalam agama Islam, khususnya terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Tembok ini berkaitan dengan upaya Zulkarnain untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan sebagai kaum perusak agar tidak mengganggu manusia lain hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, tahukah kalian dengan bahan apa Zulkarnain dapat membangun tembok itu dengan kokoh? Bahan yang digunakan untuk membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Tetapi berdasarkan hadis, tembok tersebut dibangun dengan menggunakan bahan yang sangat kuat dan kokoh yang mampu menahan usaha Ya'juj dan Ma'juj untuk melumbanginya. Dalam hadis yang menjelaskan tentang pembangunan tembok Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain memerintahkan untuk mengumpulkan potongan-potongan besi karena besi dipilih memiliki sifat yang kuat dan tahan lama, serta bisa diperkuat dengan proses pemanasan dan pencairan. Setelah besi ditumpuk, Zulkarnain memanaskan besi tersebut hingga merah membara dan kemudian menuangkan tembaga cair di atasnya. Tembaga ini digunakan untuk menutupi celah-celah besi dan memperkuat tembok, memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap serangan dari luar. Bahan-bahan ini, yaitu besi dan tembaga cair, menggabungkan sifat ketahanan terhadap korosi dan kekuatan struktural, membuat tembok tersebut sangat kuat dan tidak mudah rusak meskipun terus-menerus digali oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tembok yang dibangun dengan besi dan tembaga cair akan sangat sulit dilubangi karena dua bahan ini memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap pemanasan dan tekanan fisik. Tembok ini dirancang untuk menjadi penghalang yang efektif dari Ya'juj dan Ma'juj yang tidak dapat menembusnya dalam waktu yang sangat lama. Setiap kali Ya'juj dan Ma'juj berhenti menggali, tembok itu kembali tertutup rapat oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa bahan yang digunakan benar-benar sangatlah kokoh. Tembok itu hanya akan runtuh pada waktu yang telah ditentukan Allah. Ini mengajarkan umat manusia bahwa meskipun segala upaya yang dilakukan, hanya kehendak Allah lah yang menentukan hasil akhir dari segala urusan. Harapan kita ialah semoga Allah menjauhkan kita dari mara bahaya Ya'juj dan Ma'juj dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah sebagai zat yang maha memelihara dan zat yang maha pelindung, dengan selalu mendekatkan diri kepadanya agar menjadi hambanya yang Dia sayang.